Kalau berani nyebar nampai muka kau, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Aduh, gimana kabarnya Mas? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Arte di Kurniawan. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang yang lagi viral nih Mas. Ya, di sini saya sudah mendatangkan perwakilan dari PSHT dan juga dari KSPI. Jadi gimana Mas yang lagi viral? Udah tahu Mas kasusnya Mas? Ya, Udah tahu? Ya. Kasus apa nih? Kasus pembocoran Itu privasi. materi segala kode Jurus. Oke, jadi kita mau berbicara ini guys. Baru-baru ini di media sosial di TikTok itu banyak pembocoran publik di mana privasi PSHT, IKS, bahkan pagar Nusa itu juga dibocorkan. Mulai dari jurus, kode etik, bahkan saya tahu kemarin ada jurus kunci PSHT juga, kode-kode KSPI, kode PSHT, kode pagar Nusa, amalan-amalan pagar Nusa yang itu sendiri membuat kontroversi ya di dunia pencak silat gitu, terutama ini viral di media sosial TikTok gitu kan. Oke, jadi kita mau bahas mana dulu nih Mas? Dari perguruan mana dulu Mas? selalu. Oke, dari IKSPI dulu deh, dari Mas IKSPI. Jadi apa aja Mas yang yang dibocorkan sama anggota-anggota itu? Iya, yang ada di dalam buku kerohanian itu lah ternyata. Iya, dan itu benar. Benar guys, ternyata yang disebarkan di buku kerohanian yang ada di TikTok itu, aplikasi itu benar ya. Dan itu tanggapannya sampean gimana sebagai anggota IKSPI sendiri gitu? Ya ngapain ngebocor-bocorin privasi gitu. Selain kan semua orang juga punya privasi. Mau perguruan manapun usah dibocor-bocorin. Ya, tapi gimana ya Mas? Secara tidak langsung kan itu pelakunya sudah tertangkap belum? Kurang tahu kalau itu. Terus juga sekarang saya bertanya nih sama yang Mas PSHT, itu bagaimana tanggapannya Mas? Dan itu kemarin saya sempat nengok nih ya, ada jurus 1 sampai jurus 36 atau 26 gitu. Dia memang berupa gambar fisik lah, gambar fisik gitu. Itu bagaimana Mas tanggapan sampean? Ya itu sih kurang ajar banget ya. Privasi PSHT lah intinya. Dari senam kemudian jurus itu privasi lah. Ya kalau gambar itu ya emang kadang kalau kita setiap latihan itu pastinya nulis kayak gitu. Oh, berarti dulu sampean pas latihan disuruh gambar apa namanya? Gambar-gambar Ya yang dikasih lah sama pelatih itu. Ya tapi kayak mana ya? Aku bingung. Bahkan nggak cuman IKSPI itu juga sama apa namanya PSHT. Sempat semalam saya buka TikTok itu, saya di-tag sama seseorang. Itu juga jurus senam dasar sama jurus bahkan sampai sudah pertengahan itu juga ada disebar juga, dari mulai tendangan, tutorial bantingan yang ada di pagar Nusa, kan terkenal lah pagar Nusa itu disebar juga Mas. Bahkan itu nggak tahu akunnya dari mana, itu akunnya blank privasi, ibaratnya dia cuman membuat akun satu dan itu memang buat menyebarkan itu gitu. Bahkan tadi pagi ya saya share sama Mas Fahri kode, ini sekarang kita udah membahas yang kode lah, membahas kode pagar Nusa, kode IKSPI, kode PSHT. Itu gimana itu? Kalau semisal apa ya, gerakan pencak gitu, itu kan harus belajar sama orang gitu, ya kan? Mungkin disebar tidak masalah gitu. Kalau kayak juga kode, tapi kalau kode kan nggak tahu, bahaya juga. Ya, salah orang mengartikan kodenya gitu kan, dikira warga juga ya sampean. Saya tahu ya dari TikTok kayak gini kan bahaya juga. Iya, dan satu lagi Mas yang saya takutkan masalah kode itu tadi ada kode pagar Nusa, saya share sama Mas Fahri tadi pagi kan, karena saya sudah terlanjur jengkel gitu.
kalau seumpama kode itu gini loh Mas, kita ketemu orang, kita bukan anggota nih, tapi kita memberikan kode sama dia. Nah, kan semua KTA nggak keluar toh Mas, nggak cepat keluar gitu. Dengan kode itulah kita bisa menentukan itu saudara kita atau bukan kan. Nah, kan ada juga sebagian anggota yang nggak hafal atau warga yang nggak hafal jurus, tapi dia tahu kode, itu kita masih was-was juga untuk membilang dia tuh warga Gadungan. Tapi kalau yang namanya kode udah tahu, nah di situ bikin anggota atau perguruan itu gundah gulana, bisa membedakan dia ini benar atau enggak gitu. Nah, itu gimana tanggapannya? Pertama dari Mas IKS, kemarin apa aja sih yang disebar di aplikasi itu? Disebar banyak kode, termasuk kode yang di dalam buku rohanian tuh semua ada kalian sebar. Ya kayak mana nggak jengkel bro, istilahnya kami aja belajar itu ya susah dapetnya, ini kok main sebar-sebar aja. Ya gimana ya? Ya itulah sebenarnya kekurangan sama kelebihan ada teknologi sekarang ini, kayak mudah dapat informasi, tapi informasinya informasi yang kayak gitu loh. Sedangkan kita membuat channel itu tuh untuk mengedukasi bahwasanya pencak silat itu seperti ini, yang ditahunya masyarakat tuh pencak silat ribut, kita mendamaikan di media sosial. Tapi ini ada sebagian oknum yang malah menyebarkan hal yang privasi gitu. Gimana sih tanggapanmu dari hati? Kalau mau marah aja Mas gitu, bilang aja sama penonton gitu. Siapa tahu yang buat itu nonton di sini juga kan gitu. Setidaknya bijak lah pakai aplikasi bro, bisa tolol kali. Makanya itu. Terus Mas juga gimana juga? Ya yang dalam TikTok itu ya sebenarnya senam dan jurus itu kan dikasih sama warga. Semua itu ada maknanya lah, dalam jurus senam itu ada maknanya. Jadi mereka nggak bisa asal gerak aja gitu. Kayak mereka dapat dari TikTok, mereka geraknya bisa, tapi kan punya maknanya gitu loh. Mereka nggak tahu arti jurus sama apa yang di dalam video itu. Betul. Tapi kalau kode Mas? Ya kode sih bahaya juga. Kode, kemarin saya nengok falsafah. Nah, kan yang tersebar di masyarakat itu yang seperti ini. Tapi kan kemarin yang dikeluarkan di TikTok itu tidak seperti itu gitu. Kode bahaya juga. Saya udah latihan lama gitu kan. Cuman ini enak aja gitu dari TikTok, bisa jadi warga gitu dari TikTok. Materi senam semua udah ada dari TikTok. Kode segala macam. Itu sih kurang ajar kali itu. Iya, makanya itu kadang-kadang mana ya? Hal seperti itu tuh sebenarnya gimana Mas bahasanya? Saya bingung karena ini orang bodoh iya, nyari nama doang. Goblok banget sih sumpah gitu loh, ada disebar-sebar kayak gini tuh goblok sumpah. Kalau berani nyebar nampain muka kamu bro. Nah, kita bertiga tuh siap gitu loh buat ngehajar mukamu gitu loh. Masalahnya gini, yang aku nggak terima lagi satu, ini Pagar Nusa, pencak silatnya orang Nahdliyin kan, orang NU. Tapi kemarin yang termasuk ada fitnah juga di sini gitu loh. Yang disebarkan amalan-amalan Pagar Nusa itu bukan amalan Pagar Nusa. Masa iya? Pagar Nusa punya amalan rawa rontek, pakai ajian-ajian, ajiku Semar Mesem, nggak ada kayak gitu loh. Pagar Nusa tuh selama saya latihan beberapa alir Pagar Nusa itu nggak ada ya pernah yang mengajarkan bahwasanya itu ajiannya Pagar Nusa gitu. Masa demi kalian itu mencari views, mencari penonton gitu, rela-rela itu membohongi publik. Terus juga yang kedua itu kalian menjelek-jelekkan nama perguruan itu gitu. Kan nggak semua juga yang kalian share ke media sosial itu benar, entah itu kalian buat sendiri atau gimana. Gini loh Mas, aku paling jengkel karena masa sebuah di Pagar Nusa itu kan nggak pernah ada pakai bahasa Jawa, itu ada sih cuma 1-2, tapi ini kemarin semua di buku tuh full sampai berapa halaman, bahkan berapa puluh halaman itu kemarin itu di atas namakan amalan, dan itu muasanya puasa yang nggak pernah diajarkan gitu. Jadi kan saya takutnya riskannya tuh nanti anak-anak awam, orang-orang awam yang gila sama amalan gitu, mereka nyoba gitu, apa nanti yang bakalan mereka dapat gitu, dan itu bahkan bisa menjadi gila gitu, namanya nggak ada sanatnya kan.
Bahkan kemarin saya juga lihat ada amalan-amalan dari PSHT. Itu benar atau enggak, Mas? Amalannya kurang benar ya amalannya. Mungkin saya belum lihat full gitu ya, yang tentang amalannya itu belum saya lihat. Cuman yang saya tahu cuman jurus sama senam, kode itu aja. Kalau bagian amalan-amalannya saya belum lihat. Kemarin saya sempat ada scroll, memang ada itu amalan. Terus juga lagi ada amalan lagi dari IKSPI ya. Itu gimana, Mas? Ya mau diamalin pun percuma kalau nggak tahu tata cara ngamalinnya kayak mana. Amalin aja kalau mau bisa. Biar gila ya. Iya. Makanya kayak mana ya, aku juga merasa jengkel gitu sama orang-orang yang seperti ini, yang oknum tidak bertanggung jawab. Nah, saya tanya lagi, Mas, menurut sampean itu dari 3 perguruan kita atau dari luar pemicunya? Ini biasanya dari orang dalam sendiri sih. Bisa jadi itu mungkin bukan menyalahkan ya, mungkin cari nama aja dari, misalnya dari kita yang bertiga, mungkin dari perguruan lain ada yang pengen cari nama aja, mungkin pengen nyari view lah gitu. Iya. Caper lah intinya gitu. Tapi itu kan sebuah kegoblokan gitu Ya, loh. itulah. Tapi kalau pendapat saya justru marah orang luar. Orang luar. Orang luar yang memang mereka tidak ikut perguruan dari kita, dia mengikuti sebuah perguruan salah satu dari kita atau tiga-tiganya dia ikuti. Nah, dia sebarkan. Itu kalau kata saya seperti itu. Bahkan dia mungkin nggak sampai warga, dia dapat informasi seperti itu. Nah, dia sebarkanlah itu. Ini sebenarnya menurut sampean perlu revisi nggak kalau yang kayak kode? Kalau jurus nggak usah lah, ibaratnya kan jurus kan udah dari apa gitu. Revisi gimana? Ya revisi untuk mengganti kode gitu. Kode itu kan emang udah dari lama gitu. Iya, Nggak bisa. nggak bisa ya. Tapi kalau udah terlanjur kayak gini kayak mana coba? Ya mau gimana lagi, udah terlanjur Iya. terjadi. Ya gimana, zamannya udah modern kayak gini. Jadi Iya. orang-orang bodoh itu sering menyalahartikan pemakaian media sosial gitu. Iya. Ya udahlah, pokoknya mungkin itu aja lah. Unek-unek dari kami gitu sebagai partner media sosial. Oh ya guys, kami juga membuat media sosial gitu tentang perdamaian pencaksilat yang ada di Indonesia. Ya Mas ya. Iya. Kami bertiga ini sering buat konten aplikasi sebelah. Nah, kami bertiga intinya dari PSHT, Bagarosa dan IKSPI. Pokoknya kami ingin menyebarkan perdamaian, tapi akhir-akhir ini ada konflik tentang pemecahan masalah itu di kode, habis itu gerak, jurus kunci dan amalan itu yang disebarkan. Makanya kami di sini bersuara di YouTube-nya Kang Artedi Kurniawan. Buat kalian gimana perasaan kalian, silahkan tulis saja di kolom komentar. Pokoknya intinya kalau kami bertiga tuh emosi lah ibaratnya gitu. Kalau bisa nengok dia gitu pijak lah. Mati. Udah mungkin itu aja lah ya Mas ya. Oke, pokoknya terima kasih telah menyuarakan suara ini. Moga-moga kasus ini segera lewat, dan juga buat kalian, siapa tahu kalian menonton video ini yang buat itu segera hapus konten-konten seperti itu. Oke ya Mas. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.